Pendapat fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapat dan belanja negara tahun anggaran 2027. Dibacakan oleh Budi Sulistiono Kanang, nomor anggota A224. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, Menteri BPN, Kepala Bappenas, yang mewakili pemerintah serta jajarannya. Yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat bimbingan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional untuk memberikan pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa sesuai amanat konstitusi, maka desain APBN harus nyata dalam memberikan perubahan pada kehidupan rakyat yang semakin baik, mudah, dan nyaman dalam setiap urusan. Menanggapi dokumen rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 14 Agustus 2027, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat. Kedua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 sebesar 5,9% harus dapat memastikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peningkatan penghasilan rakyat yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja formal, serta distribusi hasil pertumbuhan ekonomi bagi rakyat. 2. Penguatan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. 3. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten dan kota. 4. Kontribusi BPI dan Antara untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. 5. Perubahan cara pikir dan cara kerja birokrasi untuk menciptakan iklim investasi dan kondusif dan transformasi struktural yang efisien dalam menciptakan output ekonomi yang produktif. 6. Transformasi struktural harus ditujukan dengan capaian kinerja industrialisasi, produktivitas nasional, pekerja formal, dan TKDN. Ketiga, asumsi makro yang menjadi landasan penyusunan APBN harus didukung oleh berbagai upaya dan kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Menjaga nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500 melalui sinergi kebijakan otoritas fiskal dan moneter yang kuat menjaga stabilitas makroprudensial dan memperkuat kredibilitas kebijakan. Kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor perlu didukung dengan kebijakan yang kredibel, transparan, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Mengatasi persepsi risiko investor atas kredibilitas regulasi, disiplin pengelolaan fiskal dan kredibilitas kebijakan moneter.
Pemerintah bersama otoritas moneter mengembangkan dan memperluas cakupan kebijakan currency swap kepada mitra dagang internasional. Pemerintah harus melakukan upaya penguatan struktur ekonomi nasional, antara lain dengan diversifikasi pasar ekspor, substitusi impor strategis, penguatan TKDN, dan lain sebagainya, sehingga dapat memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah. 2. Pengendalian inflasi dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan memperkuat daya beli masyarakat. Terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, pemerintah terus menjalankan program perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. 3. Memastikan pergerakan yield SBN pada risiko dan beban terkendali. Sinergi otoritas fiskal dan moneter untuk mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga faktor-faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar obligasi. 4. Pemerintah segera mengantisipasi produksi migas Indonesia yang mengalami tren penurunan alamiah. Pemerintah harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kredibel untuk membuka ruang investasi bagi kegiatan eksplorasi pengembangan lapangan baru, penerapan teknologi, dan pengembangan potensi peningkatan produksi migas serta kegiatan hulu migas. 4. Kebijakan fiskal harus didukung dan oleh berbagai upaya dan kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Belanja negara harus diberbasiskan dan berkemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara sehingga tidak memperbesar beban utang. 2. Kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan pada 8 klaster program kerja prioritas nasional dan 1 klaster pendukung yang akan berisi 60 program kerja. PKN harus berdasar pada prioritas tahapan yang terukur, peran pemerintahan lembaga yang ditugasi, indikator capaian kinerja, serta dampak bagi kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara dirancang sebesar 3.426 triliun atau 12,25% PDB. Rasio tersebut relatif stagnan dibanding dengan tahun 2005 dan menunjukkan kesenjangan yang lebar dari target yang ditetapkan Presiden dalam RPJMN, yaitu menuju pada 18% PDB pada tahun 2029. 4. Kebijakan perpajakan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut. Tambahan penerimaan perpajakan 2027 dibanding tahun 2026 adalah sebesar 214 triliun. Dari siapa pajak ini diperoleh? Pemerintah harus mempertajam redistribusi beban pajak yang berkeadilan. Pemerintah harus dapat menyampaikan laporan distribusi beban pajak dari berbagai lapisan wajib pajak untuk memastikan kebijakan pajak yang adil. Belanja perpajakan yang mencapai 632 triliun harus dievaluasi dan diarahkan hanya pada yang memiliki nilai tambah yang nyata dan terukur, antara lain transfer teknologi, penyerapan kerja, TKDN, perlindungan lingkungan hidup, nilai tambah bagi rakyat, dan lain sebagainya. Kenaikan target PPNBN sebesar 130,83 triliun harus dicermati. Penerimaan PPN harus tumbuh dari peningkatan transaksi ekonomi dan bukan dari perluasan basis pajak
yang membebani rakyat. Penurunan target biaya keluar sebesar 15,74 triliun dibanding tahun sebelumnya harus dikaji kembali. Hal ini agar berjalan dan kebijakan Presiden untuk pemberantasan praktek under invoicing, pembenahan tata kelola dan peningkatan ekspor. Optimalisasi PNBP diarahkan pada upaya dan kebijakan sebagai berikut. Penurunan PNBP sebesar 10% dari tahun sebelumnya perlu dikaji kembali. Kebijakan optimalisasi BNPB melalui tata kelola SDA yang meliputi banyak objek, subjek, dan tarif harus disertai dengan kebijakan yang dapat menjaga dan mempertahankan nilai ekonomi bagi kepentingan nasional. Pemerintah harus dapat mengantisipasi PNBP yang sensitif terhadap harga komoditas global sehingga tidak mengganggu ruang fiskal APBN. PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat agar tidak dibebankan sebagai target penerimaan yang harus ditingkatkan, akan tetapi diarahkan kepada efisiensi dan pemberian layanan yang terbaik. 6. Belanja negara pada tahun 2027 diperkirakan akan mencapai 4.097 triliun, bertambah 254,5 triliun dibanding dengan APBN tahun 2026. Dengan ruang fiskal tersebut, maka pemerintah harus memprioritaskan PKPN yang optimal untuk menjalankan 60 program kerja. PKPN harus dapat mengatasi kesenjangan sosial, membangun kemandirian rakyat, mengurangi ketergantungan nasional, mendistribusikan manfaat pembangunan, dan berkelanjutan program. Belanja mandatori untuk anggaran pendidikan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta melaksanakan keputusan MK yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa dipungut biaya, serta mengeluarkan alokasi MBG dari 20% anggaran pendidikan. Pemerintah juga harus memprioritaskan perluasan PBI, BPJS Kesehatan pada tahun 2027, PBI JKN masih dialokasikan untuk 96,8 juta atau 33% penduduk, lebih rendah dibanding proporsi tahun 2021 yang mencapai 35,5% penduduk. Seharusnya pada tahun 2027 PBI dialokasikan sebesar 35,5 penduduk. Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk belum diikuti dengan perluasan perlindungan JKN. Oleh karena itu, PBI JKN tahun 2027 sekurang-kurangnya mencapai 35,5% penduduk, yaitu 102 juta PBI. Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif. Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur. Maaf, sudah 14 menit. Mungkin saya singkat sedikit.
Belanja negara mencapai 4.090 triliun. Ini yang ketujuh, menjadikan pekerja, petani, nelayan, UMKM, masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Negara harus memastikan rakyat memiliki akses adil dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan nasional. Alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar 195,3 triliun harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Penanaman program ketahanan pangan sebaiknya diganti dengan kemandirian pangan. Belanja perlindungan sosial 549,8 triliun untuk diperhitungkan secara maksimal agar semua terkena sasaran. Pemerintah harus menetapkan program graduasi kemiskinan sebagai program reguler dan bukan terus-menerus sebagai program uji coba. Program graduasi kemiskinan harus menjadi jalan mobilisasi sosial. Belanja pembayaran bunga utang sebesar 650,3 triliun melampaui alokasi anggaran perlindungan sosial, subsidi belanja pegawai, infrastruktur, serta pos belanja-belanja lain. Besarnya beban bunga utang ini semakin menegaskan urgensinya penyusunan APBN yang berimbang untuk mengurangi belanja pembayaran bunga utang di masa yang akan datang. 14. Belanja subsidi energi dan non-energi sebesar 387,9 triliun, khususnya terkait dengan subsidi energi yang selama ini masih dihadapkan pada masalah ketepatan sasaran penerima subsidi. Pemerintah harus dapat melakukan reformasi subsidi energi yang tepat sasaran. Pemerintah segera menata kebijakan energi nasional untuk memperkuat penyediaan energi dan dari dalam negeri seperti gas alam, batu bara, dan energi terbarukan, serta memperkuat kapasitas kilang nasional. 16. Memperkuat kebijakan ketahanan energi dalam membuat roadmap pembangunan ketergantungan pada impor dan transportasi dari BBM ke listrik. DTSN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerimaan subsidi bansos tepat sasaran masih memiliki jumlah permasalahan validasi dan kesesuaian dengan kondisi real di masyarakat. Pemerintah pusat harus membangun sinergi dan pemerintah daerah dalam memvalidasi DTSN. 18. Pemerintah mempertajam tata kelola pemberian subsidi bansos agar tepat sasaran sehingga APBN sungguh-sungguh efektif. 19. Alokasi anggaran infrastruktur sebesar 435,4 triliun harus diarahkan juga untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. 20. BPI dan Antara harus semakin nyata perannya dalam membangun infrastruktur serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi beban APBN dalam alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. 21. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2027 dialokasikan 735 triliun, meningkat 42 triliun dibanding anggaran 2026, walaupun besarnya peningkatan nilai transfer ke daerah belum pulih pada besaran nilai sesuai dengan Undang-Undang HKPD. 22. Kebijakan transfer ke daerah masih menjadi bagian dari politik pembangunan yang memperkuat persatuan nasional dan memperkecil kesenjangan antar wilayah. 23. DPH pada tahun 2027 masih
memiliki kurang bayar terhadap kebutuhan fiskal daerah, pemerintah harus mengalokasikan DBH sesuai dengan amanat Undang-Undang HKPD. 24, pemerintah harus mengalokasikan kurang bayar transfer ke daerah pada APBN 2027 sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan tugas otonomi daerah dan membangun daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. 25, DAU harus didasarkan pada basis perhitungan standar pelayanan minimum SPM yang mencerminkan kebutuhan real daerah, peningkatan biaya layanan publik serta dinamika kebutuhan pelayanan dasar. 26, sinkronisasi fiskal pemerintah pusat dan daerah tidak mengurangi desentralisasi fiskal di mana diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Terakhir, baik, penggunaan SAL pada tahun 2027 harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel secara fiskal buffer. APBN harus merupakan hasil kesepakatan bersama DPR RI dan pemerintah, sehingga pelaksanaan APBN harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel sama. Kelima, sasaran terakhir ini, sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2027 yaitu tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio Gini, indeks modal manusia, NTP, NTN, serta Gini per kapita tidak menunjukkan perubahan yang cepat sebagaimana yang menjadi tema kebijakan fiskal tahun 2027, yaitu tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih cepat. Capaian sasaran pembangunan harus disertai dengan kementerian, lembaga, dan tugas. Dengan demikian, dengan pertimbangan, pandangan, dan pendapat tersebut di atas untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Demikian pendapat pandangan fraksi PDI Perjuangan. Atas perhatian sidang Dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.